Assalamualaikum, selamat sore. Ini sudah hampir petang. Channel Dedi Sapa Teman. Jalan ini jalan rusak. Kita posisinya ada di bawah jembatan Kasubi. Jalannya masih kurang dilirik sama pemerintah untuk dibaikin. Sementara di belakang kita ini rawa-rawa. Rawa-rawanya tercipta atas tepi Sungai Palu, Sungai Gumbasa meluap. Jadi air yang tidak bisa ngalir ke sungai lagi membentuklah rawa-rawa. Bagus untuk spot mancing dan banyak orang yang suka untuk datang di sini. Salah satunya teman kita. Kita sapa teman hari ini ketemu penghobi mancing. Kita samperi abangnya sore-sore menjelang maghrib. Di sini sedang mancing. Dikenalin dulu bang namanya. Ya, perkenalkan nama saya Idam. Abang Idam berdomisili di sekitar jembatan Kasubi. Kebetulan saya domisili di Tinggede situ, di perumahan. Oh iya. Ya. Kita ketemu teman baru. Kita samperi lagi mancing di petang hari. Namanya Abang Idam, Mas Idam. Ya. Berada di sini, berkegiatan mancing di petang hari. Ini terjadwal khusus, terjadwal rutin atau gimana? Tidak juga terjadwal rutin, cuma ya mengisi kekosongan saja. Sorry, kekosongan waktunya setiap hari terpakai untuk kegiatan prioritas? Tidak juga. Jadi mumpung lagi suntuk-suntuk di rumah, saya tahu bikin apa, jadi kemari sudah. Mumpung banyak juga yang mancing seputaran sini, jadi mancing kemari juga. Iya. Jadi, tapi sebenarnya ini ya, kalau di sini spot mancing, sebenarnya ini rawa-rawa. Bang Idam sudah pernah sebelum ini? Ya, sudah pernah. Sudah berapa kali kan turun kemari. Hasilnya ya lumayan, jadi main-main lagi kemari. Jadi ini ya ketagihan bukan, tapi sudah pernah dapat banyak ya di sini. Ya, sudah pernah. Pernah dapat segede apa? Kebetulan 5-6 jari pernah dapat di sini. Pernah ya? Kalau ukurannya mungkin sekitar 4 on. Bisa lebih ya, kalau untuk ukuran 5 jari sampai 6 jari itu lebih dari on. Berarti ikan di sini kalau seumuran ikan ya, ikannya sudah dewasa. Ya, saran begitulah, sudah dewasa istilahnya. Layak konsumsi. Iya, kita lanjutkan bincang-bincang seru kita. Hobi mancing, dibuatkan konten juga penontonnya banyak, viewernya juga banyak. Abang Idam ini hobinya sejak kapan sih mancing-mancing? Kalau hobi mancing dari kecil sudah. Dari kecil, pasti sudah dari kecil. Ya sampai sekarang ya masih. Lebih akrab kita. Abang Idam, kegiatan sehari-hari apa ya? Kebetulan kalau untuk kegiatan saya masih di bengkel. Untuk pekerjaannya. Pekerjaan rutinitas ya. Mas Idam berarti mekanik? Ya. Mekanik bengkel? Ya, teknisi mobil. Teknisi mobil. Berarti ini kegiatan memancing menghilangkan suntuk? Ya, sudah pasti itu. Jadi kalau banyak yang di kepala sudah turun mancing pasti. Jadi hilang untuk sejenak, nanti hadapi besok lagi. Siap. Bisa ini bang, diceritakan kalau suasana hati sedang mancing gimana sebenarnya? Pokoknya suasana hati sedang mancing itu karena mancing itu kesabaran juga penuh. Jadi kita fokus di situ, jadi yang lain itu terlah dunia pekerjaan hari-hari itu dilupakanlah saat mancing itu. Begitu. Salah satu kegiatan hobi menghilangkan kejenuhan dan kepenatan kerja ya? Iya, mancing. Ya. Tentang mancing hari ini, jadi kita nginterview Abang Idam. Yang paling jauh pernah berkunjung kemana? Ke spot mancing di sebelah mana di bumi ini? Kebetulan yang paling jauh itu di daerah Gorontalo. Sampai ke sana ya? Iya. Jarak dari tempat kita ini mungkin
Ya, 800 kilo. ya kisaran begitulah. Kalau untuk dari darat ke darat ke spot main-main sekitar 4 jaman perjalanan menggunakan kapal mesin. Itu kejadiannya beramai-ramai kolektif juga atau sendirian? Ya bisa dibilang rame lah karena lebih dari 1 sampai 3 orang. Nah, itu paling seru dan terjauh. Ya, itu sudah yang paling jauh. Serunya pasti itu seru. Siap. Ini jarak dari sini 800 kilo dan lain daerah ya. Ya, lain daerah, luar daerah. Nah, kalau itu tentang jarak tempuh, itu makan waktu dan makan biaya. Butuh persiapan juga kalau hal-hal yang seperti itu. Ya, pasti butuh persiapan. Dari mulai yang pertama safety lah. Ya. Yang namanya kita di laut pasti biar bagaimana safety-nya ada. Terus bahan bakar. Iya. Nomor 2 bahan bakar sama perlengkapan lah. Iya. Untuk perang di laut, alat pancing. Iya, alat pancing yang utama. Ya. Nah, kalau sepengalamannya, kalau perjalanan jauh kendalanya apa ya? Kalau perjalanan jauh sih kendala ya hanya di itu saja. Untuk pokoknya nomor 1 dana saja lah. Iya, yang penting ada isi dompet dulu Iya, ya. betul. Dan suasana kekompakan. Iya. Penting moodnya dapat. Iya. Udah. Nah. Sudah itu. Bang Idam, Ya. waktu itu dapat ikannya segede apa kalau di laut nih? Pernah dapat segede apa? Yang paling besar selama ini 270 kilo blue marlin. Wih, mantap, keren. Itu yang paling besar selama ini. Ini ya, hobi dan mencintai hobi Ya. memancing. Serunya di situ. Kalau teman-teman lain itu komunitas atau gimana? Ketemu di mana gitu? Kebetulan kalau komunitas belum ada. Jadi tidak ada ikut-ikut komunitas. Berarti sesama hobi. Ya, sesama hobi. Jadi sama teman kumpul, ketemu, susun rencana, atur waktu, baru berangkat. Siap. Bang Idam, orang kalau punya hobi biasanya berkorban. Beli perlengkapan mancing, Ya. beli kelengkapan lainnya. Bang Idam juga suka seperti itu. Iya, pastinya itu karena biar bagaimana juga perlengkapan mancing itu kan tidak ada sendiri. Jadi tetap diusahakan itu dapat dulu baru bisa mancing seperti ini kan. Iya. Punya koleksi berapa popornya? Berapa pancing? Kalau untuk pancing 9 set. Karena saya hobi sudah lama, Iya. baru lebih sering main di laut sebenarnya. Siap. Jadi 9 set ada itu di rumah. Kita ketemu penghobi yang memang mencintai memancing sudah sejak lama. Bang, Ya, pengalaman mancing yang paling seru di mana? selama ini yang paling seru tetap di tengah laut lah, kedalaman 100 lebih, itu yang paling seru. Itu kalau di tengah laut, bagian dari hobi juga kan, bukan aksi nekat. Oh bukan, hobi lah jelas. Itu keroyokan, kolektif, rame-rame atau sendirian? Kalau untuk sendiri, main sendiri ya. Kalau teknik mancing kan banyak. Cuma saya biasa kalau turun ke tengah laut itu teknik sendiri kita pakai. Ya Pak, kalau untuk ke lokasi biasa 2-3 orang. Seperti itu. Sudah sampai segitu ya, sejauh itu koleksinya sampai 9 mancing di rumah. Hobi, mencintai, mengerjakan sesuatu yang apa istilahnya, tamasya, wisata yang menghilangkan kepenatan. Ya, Bang Idam, ya, itu kan butuh biaya, tadi sudah dijelasin. ya. Nah, kalau perjalanan-perjalanan seperti itu, apa tidak mengganggu jadwal kegiatan atau aktivitas sehari-hari? Kalau untuk mengganggu sebenarnya tidak. Yang penting waktunya memang diatur istilahnya setepat mungkin ya, supaya tidak ada istilah kalau misalnya dalam pekerjaan jangan sampai ada pekerjaan yang tertunda seperti itu. Jadi diatur sebaik mungkin lah waktunya. Berarti Bang Idam bisa menghargai waktu dan bisa menjadwalkan waktu. Ya, itu harus pasti. Apalagi kita kalau dalam pekerjaan istilahnya tidak maulah membuat orang lain kecewa lah. Seperti itu. Jangan cuma karena hobi kita
pekerjaan kita dengan orang jadi tidak bagus lah. Ya, tertunda dan nama baik taruhannya. Iya, betul. Nama baik taruhannya. Berarti ini ya, kalau mau pergi-pergi ke spot dan bergabung dengan penghobi sesama penghobi harus terjadwal khusus. Iya, harus terjadwal khusus. Harus Iya. diatur baik-baik. Terakhir, karena suasana sudah semakin mendesak dan suasana sudah gelap, Gelap lagi. masjid sudah mulai mengaji. Pertanyaan pamungkas nih. Nah, ini ya penghobi mancing. Bang Idam, coba ceritakan suka duka kalau punya hobi mancing. Ya, suka duka kalau hobi mancing biasa dari teman-teman sendiri juga itu suka dukanya biasa. Apalagi Sukanya? ya kalau sukanya itu saat mancing hasilnya bagus bersama teman-teman happy pasti. Nah, kalau dukanya itu saat teman-teman mancing kita tidak bisa turun mancing. Iya. Itu suka dukanya, apalagi ya masuklah istilahnya godaan-godaan dari mereka untuk ya bakasi gahar lah apa semua Iya. sudah di situ namanya. Siap. Itu saja dukanya itu. Pengalaman mengerikan pernah dialami di mana? Waktu itu pengalaman mengerikan di Parigi Motong, pernah hampir tenggelam satu kali ya karena mancing itu. Kebetulan berjarak juga dengan teman-teman yang lain, jadi sempat ada kelihatan. Pleset lalu itu, Iya. jadi Tapi jatuh. tidak menimbulkan luka Ya, parah tidak ada. Nah, itu saja. Yang buruknya itu saja. Semoga tidak terjadi lagi. Terima kasih banyak sudah Ya. diganggu saat-saat mancingnya. Siap. Untuk channel Dedi Sapa Teman. Boleh disapa untuk channel saya? Ya, untuk channel Dedi Sapa Teman, jangan lupa like, subscribe, and share. Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.